Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Baik, nggak usah perkenalan lah ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang tutorial apa sih itu, bagaimana sih membuat ini apa KPI ya kan. Nah, jadi sebelum kita ke sana perlu kita ketahui apa sih itu KPI ya kan. Jadi KPI itu adalah ya KPI itu Key Performance Indicator ya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu program ya proyek atau organisasi. Ya. KPI dapat berupa angka, presentase sejauh mana tujuan telah tercapai. Berarti ini mengatur ini adalah suatu ukur lah ya gitu. Jadi contoh KPI itu yang pertama ada jumlah peserta yang hadir dalam suatu acara, ini contoh aja. Terus yang kedua persentase peningkatan penjualan, waktu penyelesaian proyek, jumlah pengguna yang puas dengan layanan, seperti itu ya. KPI membantu dalam ya mengukur keberhasilan, selanjutnya mengidentifikasi area perbaikan, yang ketiga membuat keputusan yang tepat ya. Selanjutnya, kenapa KPI itu diperlukan? Adalah muncul pertanyaan, kenapa KPI itu diperlukan ya kan? Ada 5 lah ya. Kenapa KPI itu diperlukan? Yang pertama itu mengukur suatu keberhasilan ya, jelas. Yang kedua ada mengidentifikasi area perbaikan, ya kan. Terus yang ketiga membuat keputusan yang tepat, ya. Yang keempat meningkatkan akuntabilitas. Yang kelima meningkatkan efisiensi. Ya. Oke, baik kita langsung saja. Ini kan kita sudah melihat ada sebuah eh, namanya form penilaian kinerja berbasis KPI ya. Ini ya. Form penilaian kinerja berbasis KPI. Jadi di sini saya membuat contohnya yaitu suatu peternakan telur ya. Jadi di sini ada namanya William Penjens yang posisinya itu kepala kandang ya. Baik ya. Oh, di situ ada beberapa kolom ya. Yang pertama area kinerja utama ya. Terus selanjutnya Key Performance Indicator KPI-nya, bobot KPI, target, realisasi semester satu ya, skor akhir. Seperti itu ya. Di sini ada kinerja utamanya saya ada 8 ya. Yang pertama ada konsistensi produksi harian, ya. Pengendalian kematian ayam, kebersihan dan sanitasi kandang, pengawasan kesehatan dan vaksinasi, kualitas dan kuantitas pemberian pakan, ketepatan waktu dan absensi, pelaporan harian yang tepat waktu dan akurat. Terus yang terakhir ada kesesuaian kerja dengan SOP kandang. Terus yang selanjut KPI-nya ya. Produksi telurnya berapa persen? Selanjutnya ada moralitas ayam ya. Atur supi paretnya, pengendalian kematian ayamnya ya. Selanjutnya ada kebersihan kandangnya, kesehatan ayam, pengelola pakan, disiplin dan kehadiran, ketepatan laporan harian. Ya, selanjutnya terakhir ada kepatuhan SOP operasional ya. Baik, di sini ada bobot KPI ya. Jadi bobotnya itu pasti itu harus 100 ya. 100. Jadi bobotnya ini menunjukkan bahan mana sih yang lebih penting di situ. Makanya ada bobot KPI-nya. Ya, yang pertama itu ada bobotnya 20, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 15. Jadi di sini lebih condong bobotnya itu ke produksi telur. Ya, karena peternakan ayam petelur ya pasti ya lebih mementingkan produksi telurnya ya. Jadi targetnya semua. Oh, nggak semua, ding. Ada 99% yang satu. Nah, yang lainnya itu ada 100, 99%, 100, 100, 100, 100, 100. Ya, tentu 100 ya. Di sini realisasi semester ya. Bentar. Target ini bisa di, apa namanya? Target ini biasanya orang make itu targetnya seperti ada juga jam, ya. Bisa jam, bisa jumlah. Gitu. Jadi di sini produksi telur itu udah pasti jumlah ya, targetnya. Terus realisasi satu semester ya. Di sini realisasinya bisa berupa per hari bisa, per bulan juga bisa ya. Tapi di sini saya lebih efisien memakai yang satu semester ya. Jadi gimana sih ngitungnya? Ini kenapa sih ada 98, 98, 94, 96, 96, 96, 93, 95% ya. Jadi kenapa sih ini ya?
Jadi kita ngitungnya itu melalui evaluasi ya dari satu semester itu. Ya. Jadi ada kita pergi ke selanjutnya. From penilaian kinerja berbasis KPI di sini itu apa namanya? Ini itu evaluasinya ya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, jadi ini realisasinya. Ini lebih ke per bulannya. Ya, yang tadi kan udah digabungin satu semester. Nama William Penjens. Posisinya kepala kandang, ya kan. Nah, yang pertama itu ada yang tadi sama area kinerja utama, kayak performance indikator, terus beberapa KPI targetnya, ya kan. Terus realisasinya di bulan Juli 98, Agustus 98, September 99, Oktober 99, November 97. Yang terakhir Desember itu ada 99%. Nah, kan gitu kan. Jadi ngitung realisasi semester itu ada dua. Yang pertama data terkini ya. Data terkini itu misalnya dari ini data terkini yang mana ya? Sebentar ya. Oh nampaknya di contoh saya belum ada data terkini. Jadi data terkini itu contohnya kayak ini 98, 98, 98 misalnya kan. Terus ini 99, 99, 99. Nah baru di sini data terkini 99. Kalau saya memakai yang ini, yang nomor 2 nilai rata-rata ya guys. Nilai rata-rata. Ini contoh ya. Jadi ini, nah, nilai rata-rata, ini rumusnya ini nih. Saya ulang aja lah ya. Tapi nggak semua lah. Mengingat efisiensi waktu biar cepat juga kan. Ini beberapa saja, 3, 4 aja lah ya. 4, oke. Jadi rumusnya itu, sama ya kan. Terus itu, ini karena di app ya. F7 kan gitu. Ini F7 ya, F7 sampai tuk, nah, sampai ke K7 ya. K7 tutup kurung ya kan. Terus ini ya kan. Terus ini kan ada 6 dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya kan ada 6. Nah, 6. Oke. Nah, jelas 98. Jadi kayak gitu guys ya. Sama juga ini tadi seperti itu semuanya ya. Oke. Bentar ya, ini saya izin dulu. Up. Baik. Enam. Hmm. Sam. Enam. Yang terakhir. Aduh, yang terakhir. Back. Enam. Ya, kok isu. Oke ya. Jadi seperti itu guys. Cara menghitung realisasinya satu semester. Oke. Ini berdasarkan evaluasinya ya dari setiap bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan ada realisasi satu semester tadi ya kan. Semuanya. Nah, terus masuk ke skor. Ya, skor ini sama. Ini ada rumusnya juga skor ini. Rumusnya ini realisasi ya kan. Bagi target kali 100 atau kebalikannya target kali 100 ya kayak gitu. Berarti ya realisasinya dibagi target kali 100. Nah, muncullah skornya segini ini. Ini skor nih. Nah, ya kan. Gitu cara ngitungnya. Ini nggak usah saya ulang lagi lah, bercepat nih. Penyampaian saya juga kurang ya, karena kurang pede saya di depan kamera gitu guys. Jadi itu kan penghitungan cara ngitung skornya ya kan. Terus gimana cara ngitung skor akhirnya? Nah, skor akhirnya itu ini juga ada rumusnya juga guys. Nih guys ya. Skor kali bobot KPI bagi 100. Jadi skor, misalnya skor ya kan.
kali bobotnya, bobot kali 20, ya kan, dibagi 100, muncullah ini hasil nih, ya kan, muncul hasilnya. Jadi ini, yang hasilnya ini semua ini, total hasilnya itu 96%. Nah, 96% ya kan. Cuma buat KPI-nya nih dari sini tadi 100, dari atas ini tadi 100 sampai bawah ya. Terus wait. Jadi ini dari sini ke bawah nih muncullah totalnya itu 96 ya kan. Jadi dari nomor 1 ke nomor 8 ditotalin 96. Nah, keluar penilaiannya skor akhirnya 96 itu bisa eh kriterianya memuaskan lah ya, memuaskan. Sangat baik lah gitulah. Pokoknya gitulah cara menghitung KPI atau cara membuat KPI guys. Ya, jadi itulah penilaian kinerja berbasis KPI. Ya kan? Ah, baik ya. Mulai kita nyampe di penghujung ya. Mohon maaf sebelumnya kalau penyampaian saya itu kurang kurang sampai ya di telinga kalian atau kurang sampai di pemahaman kalian ya. Karena saya sangat kurang lah kalau menjelaskan kayak gini ya. Baik ya. Saya mohon maaf kalau ada kurangnya atau dari perkataan saya menyakiti hati kalian ya. Kurangnya datang dari saya, lebihnya datang dari Tuhan ya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.